Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, terimalah salam saya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat dan bahagia. Berjumpa di Metta Wihara pagi hari ini dengan hati yang bahagia, senang. Karena bisa apa? Karena bisa ke wihara. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak enak badan atau ada sesuatu keluhan, mungkin ke wiharanya tunda dulu lah, minggu depan aja. Begitu ya Bapak Ibu. Aku lagi nggak enak badan, nanti wis lah minggu depan aja. Berarti kan satu hari ini lewat ya Bapak Ibu, sayang sekali. Nah, kita udah punya karma, kesempatan yang baik, kita bisa datang di wihara pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang pagi ini, Ibu Endang dan Adik Desi. Pagi ini memimpin Puja Bakti untuk kita semuanya. Saya belum mengawali dengan memuja Sang Buddha. Marilah kita merangkapkan kedua tangan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sawanang Eta Manggala Mutamang. Membahas Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pagi hari ini saya membawa ini flyer, judulnya Nidikanda Sutta, Bapak Ibu. Kita semuanya sudah bersama-sama melewati acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu apa Bapak Ibu? Kemarin yang terakhir. Nah, Katina, yaitu Sanggadana. Betul ya Bapak Ibu? Dan hari kemarin adalah hari terakhir Sanggadana se-Indonesia. Tanggal 16 November. Nah, saya baca tanggal 16 November itu Sanggadana di Wihara Dhammacakka di Sunter. Itu hari terakhir Sanggadana se-Indonesia. Terus satu lagi ada Sanggadana yang dihadiri 128 biku dan biksuni di Mazhab Budayana. Juga kemarin Bapak Ibu. Jadi kemarin itu sudah terakhir. Kita semuanya sudah bersama-sama berkah utama, yaitu bisa merayakan Katina Puja. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ke Pekalongan, ada yang ke Losari, ya, ada lagi yang ke mana lagi ya? Ke wihara teman kita di MC, ya. Terakhir di Slawi, Bapak Ibu, terakhir di Slawi. Selain di
Meta Wihara sendiri. Nah, semoga tahun depan nanti bisa bersama-sama melakukan kebajikan yang lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita semua sudah happy, sudah bisa mengikuti Katina Dana ya yang barusan lewat. Pada kesempatan ini saya mohon izin mengulang kembali sutta dari Sang Buddha, yaitu Nidikanda Sutta. Itu sutta yang kemarin di setiap Katina Dana di Meta Wihara itu Patria membacakan sutta ini, Bapak Ibu. Di semua wihara membacakan sutta ini, Nidikanda Sutta. Ada kesempatan Katina Puja. Ini izinkanlah pagi ini saya mengulang kembali Bapak Ibu di hari ini, yaitu Nidikanda Sutta. Bagus sekali karena Bapak Ibu, mungkin kalau kita nggak perhatikan, kita dengernya 1 tahun 1 kali. Ya mungkin berkali-kali ya kalau katinanya kemana-mana. Tapi itu artinya sangat apa ya, benar dan menyentuh Bapak Ibu. Kita dengerin kalau Katina Puja saja, yaitu khotbah penimbunan harta kekayaan. Nidikanda Sutta ini khotbah penimbunan harta kekayaan. Di sini Bapak Ibu ya, Sang Buddha menuturi kita, menasehati kita itu banyak contoh. Contoh penimbunan harta kekayaan. Nah, Sang Buddha juga memberikan wejangan itu harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga untuk kita menimbun, Bapak Ibu sekalian. Di dalam syair-syair Nidikanda Sutta ini, kadang-kadang saya pikir, iya ya, orang dulu tuh menimbun harta kekayaan, zaman dulu kan belum ada bank, belum ada safety box ya. Ya Bapak Ibu, safety box juga sekarang kan harus bayar, sewa kan. Kalau nggak sewa kan nggak boleh, nggak bisa. Nah kalau orang zaman dulu Bapak Ibu, ya yang kita tahu itu menyimpan celengan, misalkan di bambu ya. Kalau zaman dulu rumah bambu itu ada bambu, nanti kita nyelengi gitu, yang saya dengar ya Bapak Ibu. Terus ada lagi yang di bawah bantal. Ada lagi yang di bawah kasur. Ada lagi mungkin yang beli celengan. Ada lagi yang mungkin beli celengan. Di pasar kan dulu banyak celengan Bapak Ibu. Nanti disimpanlah di pojokan. Nah, kalau yang saya dengar, orang-orang yang kaya-kaya dulu itu, nanti nyimpen hartanya itu ya ditaruh di kotak besi atau kotak apa ya. Nanti ditaruh biar nggak hilang Bapak Ibu. Ada yang ditaruh di dalam sumur, dalam sumur ya. Ada yang mungkin taruh di halaman belakang, pojok sana. Nanti mungkin dikasih tanda, ini di sinilah. Yang di dalam sumur nanti kalau ada keperluan jadi bisa diambil. Nggak hilang gitu, nggak hilang. Sumur ya susah ya Bapak Ibu. Itu orang-orang zaman dulu yang saya tahu. Nah, apalagi ya menyimpan harta di zaman dulu
Ibu-ibu, ada yang bisa kasih contoh? Ya, oh ada lagi satu. Di dalam ini, lantai. Nanti ditutup apa ya? Ubin, ditutup ubin. Ada yang saya dengar, Bapak Ibu. Terus ada juga yang di tembok. Nanti ditutup lagi. Nah, itu cara menyimpan harta untuk kita secara umum. Secara umumnya kita sebagai apa? Manusia biasa. Manusia biasa ya, Bapak Ibu. Tapi di dalam Nidhi Kanda Sutta ini Sang Buddha memberikan arahan untuk kita semua yang sangat berharga, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita dengarnya kalau Katina saja, tapi sebetulnya yang Sang Buddha anjurkan itu adalah kita aplikasikan pada hari-hari hidup kita, kehidupan kita sehari-hari gitu, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya nanti saya berdananya kalau Katina saja, nanti saya berdananya kalau Waisak saja. Bukan begitu, Bapak Ibu. Tapi Sang Buddha memberikan arahan, yaitu sangatlah berharga, sangatlah mulia kalau kita bisa mengisi waktu kita, ya. Mumpung kita sehat, mumpung kita ini pikirannya belum pikun, belum owah kalau orang ngomong belum owah. Nanti kalau seperti yang tadi dibacakan, saya belum mengatasi penyakit, saya belum mengatasi tua. Betul enggak Ibu Endang? Iya. Saya belum bisa mengatasi penyakit. Nah, penyakit itu Bapak Ibu, semua orang nggak mau penyakit. Semua orang maunya apa? Kalau sembahyang maunya apa? Maunya sehat, selamat kemana-mana, ya. Terus apa lagi? Banyak rezeki. Terus apa lagi? Panjang umur. Panjang umur ya Bapak Ibu. Biar bisa tahu yang banyak-banyak. Kalau umurnya pendek kan nggak tahu. Panjang umur. Terus satu lagi ada Bapak Ibu. Panjang umur nih seperti Om ini kemana-mana. Ini Om ini 82 kemana-mana sendirian. Ini berkah utama. Nah, satu lagi apa Bapak Ibu? Bahagia, ya pasti bahagia. Satu lagi selain sehat, selamat, banyak rezeki, panjang umur. Satu lagi apa Bapak Ibu? Kalau mati masuk surga. Kalau mati masuk surga Bapak Ibu. Nanti kalau mati masuk surga. Betul enggak Bapak Ibu? Udah semuanya udah disebut lah tadi. Udah disebut ya. Udah disebut tadi. Ya, tapi terakhirnya itu nanti kalau mati masuk surga, tidak menderita. Bapak Ibu ada yang mau terlahir di alam yang di bawah manusia, ada. Semua menolak, ya, termasuk saya menolak, iya. Tapi menurut Sang Buddha, Bapak Ibu, semua itu bisa diperoleh, bisa didapat. Karena apa? Karena hasil dari perbuatan kita semasa kita
hidup. Mau lahir di mana? Mau lahir, kita pilih sendiri. Pilihnya kapan? Pilihnya lagi sekarang ini. Lagi hidup, lagi sehat, ya, lagi bisa kemana-mana. Maaf lagi, bisa ngomong, bisa marah-marah, bisa apa lagi? Ya, bisa nggak nyami orang. Nah itu, tapi maaf, jangan marah-marah, jangan nggak nyami orang. Itu semua lahir masuk surga bisa didapat dengan perbuatan yang sekarang. Semua itu kalau kita nggak mau lahir di alam yang menderita, alam yang tidak baik, itu adalah hasil dari perbuatan kita. Yang sekarang ini Bapak Ibu, yaitu akumulasi dengan perbuatan yang lampau juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, menurut Sang Buddha, itu semua keinginan-keinginan kita, semuanya itu nggak bisa cukup dengan doa-doa. Dengan kita berdoa, kita memohon, itu bukan begitu caranya Bapak Ibu. Nanti semua orang bisa dapat, ya. Semua orang kan bisa berdoa, bisa memohon. Entah itu memohon kepada yang apalah, dikeramatkan, ya, bisa. Tapi Sang Buddha mengajar kita, yaitu bukan dengan cara itu kita mendapat semua itu. Yaitu dengan apa? Dengan aplikasi perbuatan kita yang sesuai Dhamma, sesuai yang diajarkan Sang Buddha. Sang Buddha sudah parinibbana 2600 tahun yang lalu, tapi Sang Buddha udah pesan, yaitu Dhamma ajarannya yang harus kita junjung, harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembali kepada Nidhi Kanda Sutta. Bait yang pertama ya Bapak Ibu. Walaupun harta seorang ditimbun dalam-dalam di dasar sumur, ya, dengan tujuan nanti saat diperlukan harta itu dapat digunakannya, ya, atau ia berpikir untuk pembebasan kemarahan raja, atau nanti kalau ada ditahan oleh sandera, atau untuk melunasi hutang. Seseorang menimbun hartanya dalam-dalam di dalam sumur. Nah, Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan, meski hartanya ditimbun rapi di dalam sumur, sama sekali tidak akan mencukupi kebutuhan untuk selama-lamanya. Karena apa, Bapak Ibu? Harta itu bisa berpindah tempat, ya. Atau yang naruh mungkin yang naruh lagi muda ya, barang sudah tua lupa, lupa nih. Aduh, tandanya apa ya dulu? Ya. Atau naga-naga mengambilnya, atau yaka-yaka mencurinya. Mungkin juga harta itu dicuri oleh sanak keluarganya di saat kita lengah, ya. Nah, atau tidak menjaganya bila karma baiknya telah habis. Harta itu semua lenyap, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita ada dengar cerita ya, aku naruh di sini kok sekarang nggak ada, gitu ya. Nah, itu bisa naga-naga menggesernya.
yaka-yaka memindahkannya. Itu di luar kemampuan kita, Bapak Ibu. Kan kalau kita belajar di sekolah kan itu lapisan bumi kan bisa bergeser. Lapisan bumi bisa bergeser. Nah begitu Bapak Ibu. Ini Sang Buddha 2600 tahun yang lalu sudah mengatakannya demikian. Ya, kalau kita kan belajar ilmu bumi kan baru-baru kemarin waktu sekolah. Tapi kalau Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Terus Sang Buddha mengatakan, gemar berdana, memiliki moral yang baik, menahan nafsu indria, ya, mempunyai pengendalian diri. Itulah timbunan harta yang terbaik, Bapak Ibu sekalian, baik pria maupun wanita. Nah, harta tersebut diperoleh dengan berbuat kebajikan, pada setia, kepada sangga, atau kepada orang lain, atau kepada para tamu, ya, ayah, ibu, kepada orang yang lebih tua. Bapak Ibu sekalian, ini di sini Sang Buddha mengatakan kepada orang lain, kepada para tamu, ya. Nah, itu kita juga harus kita hidup bersosialisasi. Ini Sang Buddha mengatakan orang lain itu juga perlu dihormati Bapak Ibu. Para tamu juga perlu. Nah, inilah harta yang disimpan paling sempurna menurut Sang Buddha. Tidak mungkin hilang, tidak mungkin ditinggalkan, walaupun suatu saat akan meninggal. Si pembuat kebajikan tetap membawanya, walaupun kita meninggal. Begitu Bapak Ibu. Terus satu lagi Sang Buddha mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil harta itu. Perampok tidak dapat merampasnya. Ya, oleh karena itu lakukanlah perbuatan-perbuatan bajik. Karena inilah harta yang paling baik. Harta yang sangat memuaskan. Nah, Bapak Ibu, harta yang sangat memuaskan. Ini Sang Buddha dalam sutanya ini kayaknya gimana ya? Sang Buddha mengatakan harta yang sangat memuaskan, yang diinginkan oleh para dewa dan manusia. Dengan buah jasa yang ditimbunnya, maka apa yang diinginkan akan tercapai. Bapak Ibu, tadi inginnya apa? Banyak kan? 5. Nah, itu Sang Buddha mengatakan, dengan timbunan harta ini, kita akan, apa yang diinginkan akan tercapai. Contohnya, ini Sang Buddha juga memberi contoh. Wajah cantik, suara merdu, kemolekan, kejelitaan, ya, Bapak Ibu di sini semua ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Ini sudah menimbun harta, ya. Kita terlahir sebagai manusia, seperti kemarin Romo Munarso bilang, manusia yang lengkap, ya. Kita bersyukur, kita santuti, manusia yang lengkap, ya, tangan, kaki lengkap, ya. Kita bersyukur karena kita punya karma baik itu. Bukannya kita mengecilkan mereka-mereka yang kurang, kita juga berempati kepada mereka-mereka, ya, yang mempunyai kekurangan-kekurangan, ya. Masing-masing sedang menjalani jalan kehidupannya masing-masing. Nah, kita bersyukur karena kita lahir sehat, ya, otaknya benar, tubuhnya juga benar, komplit, ya. Nah, wajahnya cantik semua pagi ini,
Bapak-bapak juga ganteng-ganteng semua ya pagi ini. Itu adalah karma baik yang sudah dilakukan pada masa yang lampau. Nah, kekuasaan pengikut ya semua diperoleh berkat buah kebajikannya. Ya, itu yang jadi raja, yang jadi dewa di alam surga itu juga diperoleh berkat buah kebajikan, Bapak Ibu. Bukan dengan cuma ngomong, cuman berdoa gitu, bukan. Bukan. Itu diperoleh karena kekuatan kebajikan, ucapan, pikiran, dan tindakan. Ya, Bapak Ibu semuanya. Setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan nibana, semua itu diperoleh berkat buah kebajikannya. Punya sahabat-sahabat yang baik, ya, semua diperoleh juga dari buah kebajikannya. Memiliki pengetahuan, mencapai kebebasan, mencapai kesempurnaan sebagai seorang siswa. Nah, kita semua ini kan upasaka. Jadi siswa Sang Buddha, ya. Menjadi paceka Buddha atau sama Sang Buddha, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, demikian besarnya hasil yang diperoleh dari buah kebajikannya. Oleh karena itu, orang bijaksana selalu bertekad untuk menimbun harta kebajikannya. Nah, kita termasuk orang yang bijaksana apa bukan? Kita termasuk orang yang bijaksana apa bukan? Terserah Bapak Ibu. Ini Sang Buddha pada akhir sutanya, demikian besarnya hasil yang diperoleh dari buah kebajikannya. Oleh karena itu, orang bijaksana selalu bertekad untuk menimbun harta kebajikannya. Demikian ya Bapak Ibu, ini kita bersama-sama mengulang khotbah penimbunan harta kekayaan. Marilah kita bersama-sama menimbun kebajikan, menimbun kekayaan. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita sendiri masing-masing. Saya bisanya berdana, ada katina, bisanya berdana cuma segini. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Kapanpun itu adalah dana kebajikan. Seperti di dalam Dhamma, Sang Buddha mengatakan ibarat setetes air. Ya, lama-lama itu gentong bisa penuh. Bisa penuh Bapak Ibu. Sekarang contohnya gini. Kalau rumah kita bocor ya, kita diadangi ya pakai ember. Tes lama-lama embernya penuh kan Bapak Ibu. Udah nggak usah gentong lah, barangkali sekarang gentong lemah angel. Ya Pak Made. Gentong lemah angel. Terus gentong kan kayak gini bulat. Dilihat isinya susah. Udah contohnya gampang. Kalau rumahnya bocor, ada yang bocor. Tes, aduh kita ambil ember. Kasih ember. Nanti kalau hujannya terang embernya diambil. Ada airnya enggak Bapak Ibu? Ada. Nah gitu Bapak Ibu. Jangan meremehkan perbuatan bajik walaupun kecil. Itu adalah juga timbunan harta, timbunan kebajikan kita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kira-kira demikian saya menjelaskan Nidikanda Sutta, khotbah Sang Buddha pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada mungkin kurang atau salah, mohon dimaafkan.
Mohon dimaafkan juga sama Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, waktunya masih ada. Barangkali ada yang mau bertanya? Apa barangkali ada yang mau kasih tambahan? Kasih tambahan Bapak Ibu sekalian ini yang punya ide lain. Atau kalau tidak ada, marilah kita bernyanyi. Waktunya masih. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya. Jangan lupa, maksudnya bukan jangan lupa. Seperti kita sudah membacakan, aku bertekad melatih diri. Aku bertekad melatih diri. 5 sila. 5 sila itu Bapak Ibu. Aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh, ya. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad tidak mabuk-mabukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita sudah membaca itu, kalau kita ada biku, ada bante, kan kita minta bimbingan sila. Kita minta bimbingan sila. Bante kan mengucapkan 5 sila itu, lalu kita mengikuti. Nah, setelah kita selesai kan Bante mengatakan, nah, silena nibuting yanti. Ya, Ibu Endang baca. Ini soalnya komputernya udah komputer 70-an. Ya, Ibu Endang, ya pakai mic, Bu. Iya. Imani Pancasika Padani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wisodaye. Artinya, ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila diperoleh kekayaan. Dengan merawat sila tercapai padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Terima kasih Ibu Endang. Bagus sekali. Bapak Ibu, itu sabda Sang Buddha loh. Dengan merawat sila, nah, tercapai alam bahagia seperti tadi yang kita mau, mati masuk surga. Dengan merawat sila, kita bisa memperoleh kekayaan Bapak Ibu. Maksudnya kekayaan yang benar, yang halal. Ya, dengan merawat sila tercapai padamnya kilesa. Jadi kotoran-kotoran batin ini terkikis, terkurangi. Karena masih manusia biasa, putujana, ya udahlah terkikis, menipis Bapak Ibu. Satu lagi apa Bu Ibu Endang? Nah, iya, terima kasih Ibu Endang. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. 5 sila saja cukup untuk kita sebagai perumah tangga. Kalau Atasilani silanya 100, kalau biku silanya 227. Ya, kita umat awam, umat perumah tangga 5 saja. Kalau bisa ya diingat. Kalau bisa. Misalkan kita suatu hari marah. Aduh, ini apa ya? Binatang kok nyandru terus. Ngeribeti terus. Aduh, aku punya
air panas nanti tak siram. Jangan Bapak Ibu, ingat sila. Ya sudahlah, disingkirkan saja. Jangan menyakiti, jangan membunuh. Karena apa? Karena nanti kembali ke kita. Kita juga bisa sakit-sakitan. Nanti bisa sakit-sakitan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang menderita, nanti kita menderita. Gampang Bapak Ibu, tapi sulit. Gampang tapi sulit. Mesti dilatih. Karena itu melatih 5 sila. Sang Buddha, Weramani, aku bertekad. Weramani, sikap padang. Nggak bisa ujuk-ujuk pinter. Nggak bisa sekonyong-konyong, bisa semua, nggak bisa Bapak Ibu. Melatih dan melatih diri. Mari, ini saya jadi pinter ngomongnya di sini ya Bapak Ibu. Minta maaf ya. Kalau bisa kita bersama-sama melatih diri. Jangan cuman pinter ngomong. Ya, menyadari dan menyadari. Bukan saya di sini, waduh saya pinter semua. Enggak Bapak Ibu, saya juga masih masih latihan, masih belajar. Cuma ya ingin memotivasi, ingin mengajak kita bersama-sama menambah hal-hal yang baik. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, saya tutup sampai di sini. Mohon dimaafkan sekali lagi kalau ada kekurangan saya. Semoga yang suta-suta Sang Buddha membawa kemajuan untuk kita bersama. Kita akhiri dengan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.